Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 12, yaitu Siti Masud Falawiyah, ingin menjelaskan tentang pandangan filsafat pendidikan, progresivisme, esensialisme. Progresivisme menurut bahasa istilah berasal dari kata progresif yang artinya bergerak maju. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata progresif diartikan sebagai ke arah kemajuan, berhaluan ke arah perbaikan sekarang, dan bertingkat-tingkat naik. Secara singkat, progresivisme dimaknai sebagai suatu gerakan perubahan menuju perbaikan. Artinya, progresivisme merupakan salah satu aliran yang menghendaki suatu kemajuan, yang kemajuan ini akan membawa sebuah perubahan. Pendapat lain menyebutkan bahwa progresivisme sebuah aliran yang menginginkan kemajuan-kemajuan secara cepat. 2. Implementasi pendidikan progresivisme. Dalam pandangan progresivisme, pendidikan merupakan suatu sarana atau alat yang dipersiapkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik supaya tetap survive terhadap semua tantangan kehidupan yang secara praktis dan senantiasa mengalami kemajuan. Selain itu, proses pendidikan dilaksanakan berdasarkan pada asas pragmatis. Artinya, pendidikan harus dapat memberikan kemanfaatan bagi peserta didik, terutama dalam menghadapi persoalan yang ada di lingkungan masyarakat. Dalam samping itu, progresivisme memandang pendidikan sebagai suatu proses perkembangan, sehingga seorang pendidik harus selalu siap untuk memodifikasi berbagai metode dan strategi dalam mengupayakan ilmu-ilmu pengetahuan terbaru dan berbagai perubahan-perubahan yang menjadi kecenderungan dalam suatu masyarakat. Dalam konteks ini, pendidikan harus lebih dipusatkan pada peserta didik dibandingkan berpusat pada pendidik maupun bahan ajar. Karena peserta didik merupakan subjek belajar yang dituntut untuk mampu menghadapi berbagai persoalan kehidupan di masa mendatang. Prinsip pendidikan aliran progresivisme diantaranya 1. Proses pendidikan berawal dan berakhir pada anak. 2. Subjek didik adalah aktif bukan pasif. 3. Peran guru hanya sebagai fasilitator, pembimbing atau pengarah. 4. Sekolah harus kooperatif dan demokratis. 5. Aktivitas lebih fokus pada pemecahan masalah, bukan untuk pengajaran materi kajian. B. Tujuan pendidikan progresivisme. Tujuan pendidikan menurut progresivisme ini sangat senada dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi berdasarkan pengertian ini, maka aliran progresivisme sangat sejalan dengan tujuan pendidikan yang ada di Indonesia. C. Kurikulum pendidikan progresivisme. Aliran progresivisme disebutkan sebagai salah satu yang mendasari pengembangan kurikulum 2013. Dikarenakan dalam kurikulum 2013, pendekatan pembelajaran yang digunakan ialah pendekatan saintifik, di mana pendekatan saintifik ini lebih menekankan pada pemecahan sebuah masalah, problem solving. Yang dimaksud pendekatan saintifik yaitu pembelajaran dilakukan dengan kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Jadi, dapat dipahami bahwa kurikulum 2013 sangat cocok dengan pandangan aliran progresivisme. D. Belajar dalam pandangan progresivisme. Memberi kesempatan anak didik untuk belajar perorangan, memberi kesempatan anak didik untuk belajar melalui pengalaman, memberi motivasi dan bukan perintah, mengikut sertakan anak didik di dalam setiap aspek kegiatan yang merupakan kebutuhan pokok anak, menyadarkan pada anak didik bahwa hidup itu dinamis. Peran guru dalam pandangan progresivisme. Peran guru menurut aliran ini ialah berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengarah bagi siswa. Menurut Gutek 1974-146, pendidikan progresif mencari guru yang memang berbeda dari guru di pendidikan tradisional dalam hal watak, pelatihan, dan teknik pengajarannya. Karena kelas atau pendidikan progresif
Berorientasi pada kegiatan yang bertujuan, pendidik progresif sangat perlu mengetahui bagaimana cara mendorong untuk dapat berpendapat, berencana, dan menyelesaikan proyek mereka. Selain itu, guru juga perlu mengetahui bagaimana tahapan kerja kelompok karena pola dasar pengajaran progresif berpusat pada partisipasi kelompok. Aliran progresivisme ini ingin mengatakan bahwa tugas guru sebagai pembimbing aktivitas anak didik dan berusaha memberikan kemungkinan lingkungan terbaik untuk belajar. Sebagai pembimbing, ia tidak boleh menonjolkan diri. Ia harus bersikap demokratis dan memperhatikan hak-hak alamiah anak didik secara keseluruhan. Ciri-ciri progresivisme. Edukasi dipercaya sanggup mengubah maksudnya membina budaya baru yang bisa menyelamatkan manusia di masa depan, mempercayai manusia sebagai subjek yang mempunyai keahlian melawan dunia dengan bakat dan kemampuan diri sendiri. Progres ini perhati progres perhat progres inti perhatian jadi ilmu yang bisa membangun kemajuan merupakan pemecahan utama dari kebudayaan. Progresivisme ialah rasionalisasi mayor dari suatu budaya, yakni perubahan cepat dari bentuk budaya barat diwarisi dan dicapai masa ke masa. Perubahan cepat menuju bentuk budaya baru dalam proses binaan masa depan. 2. Esensialisme. Pada dasarnya, filsafat pendidikan esensialisme bertitik tolak dari kebenaran yang dianggap telah terbukti selama berabad-abad lamanya jika dilihat dari segi proses perkembangannya. Esensialisme merupakan perpaduan antara ide-ide filsafat idealis dan realis. Aliran tersebut akan tampak lebih dan kaya akan ide-ide apabila hanya mengambil salah satu dari aliran atau posisi sepihak. Pertemuan dua aliran tersebut bersifat elektrik, yakni keduanya berposisi sebagai pendukung. Tidak ada yang melebur menjadi satu atau tidak ada yang melepas identitas dan ciri masing-masing. 2. Karakteristik esensialisme. Esensial yang berkembang pada zaman Renaissance mempunyai tinjauan yang berbeda dengan progresivisme, yaitu mengenai pendidikan dan kebudayaan. Progresivisme menganggap bahwa pendidikan penuh dengan fleksibilitas serta terbuka untuk perubahan. Tidak ada keterkaitan dengan doktrin tertentu, toleransi, serta nilai-nilai yang dimilikinya. Adapun perubahan dan perkembangannya. Oleh karena itu, aliran esensialisme memandang bahwa pendidikan bertumpu pada dasar pandangan fleksibilitas dalam segala bentuk yang dapat menjadi sumber timbulnya pandangan yang berubah-ubah, mudah goyah, dan kurang terarah, tidak menentu dan kurang stabil. Maka dari itu, idealnya pendidikan harus berpijak di atas nilai-nilai sekiranya dapat mendatangkan kestabilan. Telah teruji oleh waktu, tahan lama, serta nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan telah terseleksi. Anwar 2015. Adapun nilai-nilai yang dianggap dapat dijadikan pijakan yaitu nilai-nilai yang berasal dari kebudayaan dan filsafat yang korelatif. Puncak refleksi dari gagasan ini adalah pada pertengahan abad ke-19. Konsep pendidikan esensialisme. Kaum esensialisme mengemukakan bahwa sekolah harus melatih, mengajar, atau mendidik peserta didik untuk mampu berkomunikasi dengan jelas dan logis. Keterampilan-keterampilan inti kurikulum harus berupa membaca, menulis, berbicara, dan berhitung. Selain itu, sekolah bertanggung jawab untuk memperhatikan penguasaan peserta didik terhadap keterampilan-keterampilan tersebut, karena implementasi kurikulum membutuhkan dukungan media, sarana, dan lingkungan yang memadai. Menurut filsafat esensialisme, pendidikan sekolah harus bersifat praktis dan memberi pengajaran yang logis dan mampu mempersiapkan suatu keterampilan bagi kehidupan peserta didik. Dalam hal ini, sekolah tidak boleh mempengaruhi atau menetapkan kebijakan sosial. Tujuan pendidikan: meneruskan warisan budaya dan warisan sejarah melalui pengetahuan inti yang terakumulasi dan telah bertahan dalam kurun waktu yang lama. Budaya merupakan suatu kehidupan yang telah teruji oleh waktu dalam tempo lama. Selain itu, tujuan pendidikan dari esensialisme sendiri adalah mempersiapkan manusia untuk hidup. Namun demikian bukan berarti sekolah lepas tanggung jawab. Akan tetapi, memberi kontribusi tentang bagaimana merancang sasaran mata pelajaran sedemikian rupa yang pada akhirnya memenuhi kebutuhan peserta didik untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi kehidupan. B. Kurikulum.
Beberapa tokoh aliran esensialisme memandang bahwa kurikulum yang digunakan adalah kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran atau subject matter center dan berpangkal pada landasan ideal dan organisasi yang kuat. Penguasaan materi kurikulum tersebut merupakan dasar yang bersifat esensialisme, general education yang diperlukan dalam hidup. Belajar dengan tepat berkaitan dengan disiplin yang diyakini akan mampu mengembangkan pikiran peserta didik dan sekaligus membuatnya sadar akan dunia fisik di sekitarnya. Dengan demikian, tujuan umum dari esensialisme ialah membentuk pribadi yang bahagia di dunia dan di akhirat. Peran guru dan sekolah. Peran sekolah adalah memelihara dan menyampaikan warisan budaya dan sejarah pada generasi muda dewasa ini, melalui hikmat dan pengalaman yang terakumulasi dari disiplin tradisional. Selanjutnya mengenai peranan guru banyak persamaan dengan perennialisme. Guru memegang peran lebih khusus di mana guru dianggap sebagai seorang yang menguasai lapangan, subjek khusus dan merupakan model baik untuk digugu dan ditiru. Guru merupakan orang yang menguasai pengetahuan ilmu dalam pendidikan formal. Kelas berada di bawah pengaruh dan pengawasan guru. Prinsip-prinsip pendidikan esensialisme. Satu, pendidikan harus dilakukan melalui usaha keras karena pendidikan tidak begitu saja timbul dari dalam diri siswa. Dua, inisiatif dalam pendidikan ditekankan pada guru bukan pada siswa. Tiga, inisiatif proses pendidikan adalah asimilasi dari mata pelajaran yang telah ditentukan. Empat, sekolah harus mempertahankan metode-metode tradisional yang bertautan dengan disiplin mental. Lima, tujuan akhir pendidikan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum, merupakan tuntutan demokrasi yang nyata. 6. Metode-metode tradisional yang bertautan dengan disiplin mental merupakan metode-metode yang diutamakan dalam proses pendidikan di sekolah. Kesimpulan, bahwa progresivisme menurut bahasa artinya bergerak maju. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata progresif diartikan sebagai ke arah kemajuan. Artinya, progresivisme merupakan salah satu aliran yang menghendaki suatu kemajuan, yang kemajuan mana ini akan membawa sebuah perubahan. Artinya, kedua aliran ini sama-sama menekankan pada pemaksimalan potensi manusia dalam upaya menghadapi berbagai persoalan kehidupan sehari-hari. Dari segi sosiologis, pendidikan harus mengetahui kemana tenaga-tenaga itu harus dibimbing. Di samping itu, progresivisme memandang pendidikan sebagai suatu proses perkembangan, sehingga seorang pendidik harus selalu siap untuk memodifikasi berbagai metode dan strategi dalam mengupayakan ilmu-ilmu pengetahuan terbaru dan berbagai perubahan-perubahan yang menjadi kecenderungan dalam suatu masyarakat kurikulum pendidikan. Program pengajaran yang dapat mempengaruhi anak belajar secara edukatif baik di lingkungan sekolah maupun di luar. Sedangkan esensialisme pada dasarnya, filsafat pendidikan ini bertitik tolak dari kebenaran yang dianggap telah terbukti selama berabad-abad lamanya. Jika dilihat dari segi proses perkembangannya, esensialisme merupakan perpaduan antara ide-ide filsafat idealis dan realisme. Karakteristik esensialisme yang berkembang pada zaman Renaissance mempunyai tinjauan yang berbeda dengan progresivisme, yaitu mengenai pendidikan dan kebudayaan. Progresivisme menganggap bahwa pendidikan penuh dengan fleksibilitas, serta terbuka untuk perubahan, tidak ada keterkaitan dengan doktrin tertentu, toleran, serta nilai-nilai yang dimilikinya dapat berubah dan berkembang. Oleh karena itu, aliran esensialisme memandang bahwa pendidikan bertumpu pada dasar pandangan fleksibilitas dalam segala bentuk yang dapat menjadi sumber timbulnya pandangan yang berubah-ubah, mudah goyah dan kurang terarah, tidak menentu dan kurang stabil. Dengan demikian, pendidikan yang berlandaskan aliran esensialisme berusaha mengenal potensi peserta didik untuk dikembangkan melalui upaya lembaga pendidikan secara sistematis. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 12 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.